Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembahasan sejarah kebudayaan Islam dari kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Materi pembahasan kita kali ini dari bab 2 dengan subjudul materi Kejayaan Intelektual, Ilmuwan dan Ulama Muslim Daulah Abbasiyah. Di pembahasan ini ada 2 poin penting yang akan kita bahas, diantaranya adalah ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah dan juga para ulama Daulah Abbasiyah, di mana ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah ini adalah ilmuwan di bidang kedokteran, kemudian ilmuwan di bidang filsafat Islam, kemudian ilmuwan kimia dan ilmuwan astronomi. Sedangkan untuk para ulama pada masa Daulah Abbasiyah terdiri dari ulama ahli hadis atau muhaddisin, kemudian ulama fikih atau disebut dengan fuqaha, dan ulama ahli tafsir atau disebut dengan mufassir. Ilmuwan bidang kedokteran diantaranya At-Tabari. Nama aslinya adalah Ali Ibnu Rabban At-Tabari. Beliau adalah dokter masyhur abad klasik. Beliau juga ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan dengan judul bukunya Firdaus Al-Hikmah, juga buku Din Ad-Daulah dan Hifdzus Shahih. Kemudian ilmuwan yang kedua Ar-Razi. Nama aslinya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Beliau juga menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah, yang diantaranya Al-Hawi, Al-Judari wal Hasbah. Dan yang ketiga Ibnu Sina, atau nama aslinya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Di barat, dia dikenal dengan nama Avicenna. Orang Arab memberinya gelar Syekh Rais atau pemimpin yang terpelajar. Karyanya diantaranya adalah Al-Qinun fi At-Tib dan juga Asy-Syifa. Selanjutnya ilmuwan filsafat Islam, diantaranya pertama Al-Kindi. Beliau merupakan filsuf muslim pertama. Nama aslinya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabbah Al-Kindi. Beliau ahli filsuf, ahli perbintangan, ahli kimia, ahli mata, dan juga ahli musik. Karya ilmiahnya tidak kurang dari 361 buah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Risalah fi Madakhal al-Mantiq bil Istifa al-Qawlufi. Kemudian yang kedua adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau bergelar Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Karyanya lebih dari 200 buah. Salah satunya yang terkenal adalah Tahfatul Falsafah atau Kerancuan Filsafat, dan juga Ihya Ulumuddin. Kemudian yang ketiga adalah Ibnu Miskawai. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawai. Beliau adalah sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu. Karyanya yang terkenal diantaranya adalah Tahzibul Akhlak wa Tartiqul A'raq, Tartib As-Sa'adah, dan Jawidan Khirat. Selanjutnya ilmuwan kimia. Beliau adalah Jabir bin Hayyan, yang merupakan bapak kimia muslim pertama. Di dunia barat, mereka menyebutnya dengan Jibir. Kemudian perspektif keilmiahannya adalah bahwa logam biasa seperti seng, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula misterius. Kemudian karyanya yang terkenal diantaranya adalah Al-Rahmah, yaitu buku tentang cinta, Al-Tajmi tentang konsentrasi, dan Al-Zibaq Al-Syarqi, yaitu tentang air raksa. Kemudian ilmuwan astronomi, beliau adalah Al-Khwarizmi. Nama lengkapnya Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau tokoh ulama dalam kajian matematika Arab dan observasi bidang astronomi.
Beliau menyusun tabel astronomi tertua, karya tertua tentang aritmetika dan tentang aljabar, yaitu dalam bukunya berjudul Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Selanjutnya, para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Ada yang disebut Kutubus Sittah, yang artinya adalah 6 kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis Nabi SAW, merupakan hasil karya ilmiah 6 ulama hadis. Kemudian ada yang disebut sanad, yaitu sesuatu atau seseorang yang disandarkan kepada suatu hadis. Kemudian ada rawi. Rawi adalah orang yang terakhir meriwayatkan hadis. Juga matan adalah sifat dan bentuk redaksi hadis. Ulama ahli hadis atau muhaddisin, diantaranya pertama Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqtirah al-Za'fi bin Badrizabah al-Bukhari. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua, Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Al-Kaushi Al-Qushairi Al-Naisaburi. Karya kitabnya diantaranya Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Daud. Nama aslinya atau nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Al-Ash bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Am Al-Azdi Al-Sijistani. Kemudian salah satu kitabnya yang terkenal adalah As-Sunan atau Sunan Abu Daud. Yang keempat, Imam At-Tirmidzi. Karya kitabnya yang terkenal adalah Kitab As-Sunan. Dan yang kelima, Imam An-Nasai, dengan nama aslinya atau nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman bin Syu'ib bin Ali ibnu Abi Bakar ibnu Sainan An-Nasai. Karya kitabnya yang terkenal adalah As-Sunan Al-Kubra atau An-Nasai. Dan yang terakhir, Imam Ibnu Majah, dengan nama aslinya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabai Al-Qazwini. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah Kitab Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya, ulama fikih atau fuqaha. Di antaranya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanifah. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta. Beliau adalah ulama ilmu teologi, dialektik, pendiri mazhab Hanafi. Kemudian dia juga seorang tabi'in generasi setelah sahabat Nabi karena pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Dasar hukum mazhabnya diantaranya Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, istihsan, ijma, dan urf. Kemudian yang kedua, Imam Malik bin Ans atau Imam Maliki. Nama lengkapnya Malik bin Ans bin Malik bin Abi Amir bin Am bin Al-Haris bin Khaiman bin Yustain bin Am bin Al-Haris Zi As-Sobah. Kemudian karyanya adalah Al-Mutawaddo. Dasar hukum yang ia gunakan diantaranya kitab suci Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma, dan juga Qiyas. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Ubaid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Beliau adalah pendiri madhab Syafi'i. Dasar madhabnya pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Kemudian yang terakhir, Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al-Baghdadi. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Musnad dan lain-lain. Kemudian ulama ahli tafsir atau disebut juga mufassir. Di antaranya ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari. Karyanya yang terkenal di antaranya adalah Tarikh Ar-Rasul wa Al-Mulk, yaitu sejarah para rasul dan raja, atau disebut juga Tarikh At-Tabari, dan tafsir Quran bernama Tafsir Al-Tabari. Kemudian Imam Ibnu Katsir.
Nama lengkapnya adalah Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Basrawi. Beberapa karyanya yang terkenal diantaranya adalah Tafsir Al-Quran, Al-Bidayah wa Nihayah, dan masih banyak karya lainnya. Kemudian metode tafsir itu ada dua cara, yaitu cara tradisional dan cara rasional. Cara tradisional atau tafsir bil ma'sur yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan fatwa para sahabat Nabi SAW. Sedangkan cara rasional atau tafsir bil la'i yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan rasio atau akal. Kemudian dalil Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 28 tentang keutamaan ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama. Innallaha azizun ghafur, yang artinya dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian ada pula hadis yang menguatkan tentang kemuliaan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sekian untuk pembahasan di bab ini, semoga mudah dipahami dan utamanya bisa bermanfaat untuk adik-adik membantu memahami materi sejarah kebudayaan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.